Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunat nafil. Anak-anak ustazah silakan simak video pembelajaran ustazah sampai selesai. Sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Sholat sunnah ada yang berjamaah dan ada juga yang munfarid. Sholat sunnah berjamaah. Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha, yang disebut juga dengan sholat Idain. Sholat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum dari sholat sunat Idain adalah sunnah mu'akkad, yaitu pelaksanaannya sangat dipentingkan atau dianjurkan. Tempat pelaksanaan sholat Idain sebaiknya dilaksanakan di tanah lapang atau tempat terbuka. Ada hal-hal yang disunahkan saat melaksanakan sholat Idain. Yang pertama, hendaknya kita sebelum pergi sholat mandi, berhias dan memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Yang kedua, disunahkan makan sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, disunahkan tidak makan sebelum pergi sholat pada hari raya Idul Adha. Dan yang keempat, ketika pergi dan kembali disunahkan melalui jalan yang berbeda. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sewaktu melaksanakan sholat Idain. Yang pertama, dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, tidak diawali dengan khutbah ataupun iqamah. Yang ketiga, membaca niat. Untuk niat sholat Idul Fitri, kita membaca dengan niat usolli sunatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman atau imama kalau kita menjadi imam lillahi ta'ala. Sedangkan yang keempat, mengangkat tangan setinggi bahu sembari melafalkan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Yang kelima, membaca tasbih di antara takbir. Adapun lafaznya adalah sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, disunahkan membaca Al-Quran surat Qaf dan Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Quran surah Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. 7. Menyaringkan bacaan. Dan yang kedelapan, menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha setelah melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah sholat tarawih. Pada intinya sholat tarawih seperti sholat tahajud, tetapi dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, yaitu sesudah sholat isya. Sholat tarawih, jumlah rakaat sholat tarawih 8 rakaat. Dapat dilakukan dengan 4 kali salam atau 2 kali salam. Apabila dengan 2 kali salam, maka tahiyatul awal ditinggalkan kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Yang ketiga, sholat sunnah berjamaah adalah sholat witir. Sholat witir artinya sholat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat yang waktunya sesudah sholat isya sampai fajar. Jumlah rakaat sholat witir, bilangan sholat witir adalah ganjil, yaitu sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Dengan kata lain, sholat witir dapat dilakukan sebanyak 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Yang keempat, sholat gerhana atau kusuf dan khusuf. Sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah
pada waktu terjadi gerhana bulan dalam kurung sholat kusuf atau matahari, disebut juga dengan sholat khusuf. Ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan ketika terjadi gerhana dan belum lenyap terang kembali. Yang kedua, sebaiknya dilaksanakan di masjid atau di mushola. Yang ketiga, terdiri dari 2 rakaat, diawali dengan niat, dilanjutkan dengan takbiratul ikram, doa iftitah, al-fatihah, surah atau ayat Al-Quran, ruku, iktidal. Kemudian Al-Fatihah, surah atau ayat Al-Quran, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud, kemudian dilanjutkan rakaat kedua dengan cara yang sama dengan rakaat pertama. Kemudian diakhiri dengan tahiyatul akhir dan salam. Yang keempat, ada khutbah setelah sholat. Yang kelima adalah sholat sunnah berjamaah yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dengan tujuan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hujan. Ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikerjakan di lapangan pada tengah hari. Yang kedua, disunahkan puasa 3 hari sebelum sholat. Yang keempat, ada khutbah setelah sholat. Yang kelima, memperbanyak istighfar dan bertobat. Yang keenam, memakai pakaian yang sederhana. Dan yang ketujuh, anak-anak, kakek-kakek dan nenek-nenek serta binatang ternak dianjurkan untuk diajak ikut serta ke lapangan. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi solat sunnah berjamaah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut kepada solat sunnah munfarid. Solat sunnah munfarid adalah solat sunnah yang dikerjakan dengan sendiri, tidak ada imam ataupun makmum. Di antara solat sunat munfarid adalah solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid adalah solat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan menghormati masjid. Solat sunat tahiyatul masjid disunahkan bagi orang yang masuk masjid sebelum dia duduk. Yang kedua adalah solat sunat duha. Solat sunat duha berasal dari kata ad-duha yang artinya waktu matahari sepenggalan naik. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ad-Duha ayat 1, solat duha adalah solat sunnah yang dilakukan di saat matahari sedang naik dari tempat terbitnya kira-kira 7 hasta atau pukul 7 sampai masuk waktu zuhur. Yang ketiga adalah solat tahajud. Solat tahajud adalah solat yang dikerjakan pada waktu malam hari sesudah solat isya dan sesudah tidur. Solat tahajud bisa dikerjakan sepanjang malam. Namun lebih baik jika dikerjakan di sepertiga malam terakhir sebab waktu itu adalah waktu yang istijabah. Yang keempat adalah solat istikharah. Solat istikharah dilakukan apabila seseorang mempunyai hajat sesuatu sedang ia ragu-ragu apakah maksud itu akan menjadi baik atau buruk bagi dirinya. Yang kelima adalah solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib adalah solat sunnah yang dilaksanakan mengiringi solat fardu. Dikerjakan secara munfarid. Solat sunnah yang dikerjakan sebelum solat fardu disebut solat sunnah qabliyah. Sedangkan solat sunnah yang dikerjakan setelah solat fardu disebut solat sunnah ba'diyah. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi pada pagi hari ini yaitu solat sunnah munfarid dan solat sunnah berjamaah. Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga kita tetap semangat untuk melaksanakan solat-solat sunnah karena solat sunnah merupakan solat yang menutupi kekurangan dari solat wajib kita.
Sampai di sini dulu anak-anak Ustazah. Kalau ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup dengan membacakan Alhamdulillah dan doa penutup majelis yang akan dibacakan oleh teman antum.